periksa kandungan nih. Oh benar, silakan duduk dulu nih. Selamat siang juga Ibu, nggih benar itu saya sendiri. Baik Ibu Adi, perkenalkan nama saya Apoteker Tias. Jadi saya apoteker di rumah sakit ini. Sebelumnya saya ingin bertanya terkait dengan keadaan Ibu hari ini bagaimana nggih? Untuk keadaan saya hari ini kurang baik nih Bu. Kondisi saya juga agak lemas, biasanya juga saya cepet banget haus sama lapar gitu, padahal saya tuh makannya teratur. Terus tadi kata dokter juga saya tuh menderita DM tipe 2. Oh begitu. Apakah Ibu ada riwayat terkena penyakit diabetes ini dari keluarga? Oh, dari keluarga yang lain sih belum ada nih Bu. Kalau boleh tahu, Ibu menderita diabetes mellitus ini udah dari lama nih? Udah dari berapa bulan? Dan Ibu pernah mengkonsumsi obat apa saja nih kalau saya boleh tahu? Nggih, baru 6 bulan nih Bu. Waktu ini sih saya dikasih obat metformin sama glimethirin. Kemudian saya tadi kan check up lagi, kata dokter itu nggak terjadi penurunan kadar gula darah, sehingga dokter itu ngasih saya obat insulin nih Iya benar Ibu, dari resep dokter Niki Ibu diresepkan untuk menggunakan insulin pen. Dimana apakah Ibu sudah pernah memakai insulin pen ini sebelumnya? Belum nih Bu, baru pertama kali nih saya dikasih insulin. Oh begitu ya. Baik, sekiranya Ibu ada waktu 5-10 menit nih untuk saya menjelaskan untuk cara pemakaian dari insulin pen ini. Baik nih Bu, saya akan mendengarkan semua informasinya. Jadi begini ya Bu, karena Ibu menderita diabetes mellitus tipe 2 yang mana diabetes ini disebabkan karena kadar gula darah dari Ibu itu meningkat jauh dari normal, yang mana normalnya itu adalah kurang dari 200 mg per desiliter. Hal ini disebabkan oleh tubuh Ibu yang tidak bisa memproduksi insulin secara cukup, sehingga Ibu diberikan suntikan untuk menambah insulin dari luar tubuh Ibu. Nah, insulin pen ini bernama Humulin, yang dia ini bekerja pendek. Artinya Ibu cukup mensuntikan dia ini 30-45 menit sebelum makan, dimana setelah insulin ini disuntikan 30-45 menit kemudian Ibu harus langsung makan agar Ibu terhindar dari namanya hipoglikemi. Dimana hipoglikemi ini merupakan keadaan dimana Ibu merasa lelah, pusing, gemetar, kejang hingga bisa pingsan. Oke, enten Bu. Nggih, baik, akan saya ingat nih Bu. Baik, saya lanjutkan untuk tata cara pemakaiannya Ibu, dimana sebelum menggunakan insulin pen ini Ibu harus mencuci tangan terlebih dahulu di air yang mengalir. Lalu persiapkan insulin pennya, lepaskan penutup insulin yang pada bagian ini. Kemudian setelah itu ini diletakkan terlebih dahulu, lalu diambil jarum untuk insulin pennya, dibuka kertas pembungkus jarumnya ini seperti ini, lalu ditancapkan jarum pen tersebut pada insulin pen seperti ini, lalu nanti diputar hingga menancap sempurna, lalu tutup bagian luar jarum yang ini. Hilangkan udara di dalam pen ini melalui jarum dengan cara memutar dosis ini ke angka 1 atau 2, lalu tekan pada bagian atas pen hingga dosisnya kembali ke 0, dan insulin tak akan terlihat keluar dari ujung jarum sini. Lalu aktifkan tombol dosis insulin ini, yaitu 12 unit sesuai dengan resep Ibu tadi. Kemudian pilih lokasi bagian tubuh yang akan disuntikan dan lakukan penyuntikan. Pastikan posisi nyaman saat menyuntikkan insulin pen, baik di bagian yang berlemak seperti paha, lengan atas, atau perut. Hindari menyuntik di sekitar 3 cm dari pusar, tidak pada bagian yang ada bekas luka, tai lalat, atau cat kulit lainnya. Tidak dianjurkan untuk menyuntik di lokasi yang sama terus-menerus nih Ibu. Kemudian suntikan insulin dengan cara menggenggam pennya dengan menggunakan 4 jari. Letakkan Ibu jari pada tombol dosis dan usahakan jari tidak menutupi pada bagian skala dosis Niki. Kemudian cubit bagian kulit yang akan disuntik, misalkan seperti di sini. Lalu segera suntikan jarum secara tegak lurus dan cepat. Kemudian lepaskan cubitannya, gunakan Ibu jari untuk menekan ke bawah pada tombol dosis sampai berhenti atau ditandakan dengan dosisnya sudah mulai 0. Biarkan jarum di tempat ini selama 5-10 detik untuk membantu mencegah insulin keluar dari tempat injeksi. Lalu
Kemudian lepaskan tutup jarum dengan cara memutar seperti di awal tadi. Lepaskan jarum dari pen, tempatkan jarum yang telah digunakan ini pada wadah yang aman seperti kaleng kosong, buang ke tempat sampah dan jangan dibuang pada tempat pendaur ulangan sampah. Kemudian setelah jarumnya dilepas dan dibuang, untuk pennya sendiri ingat ditutup kembali ya Ibu. Sekiranya begitu nih Ibu untuk cara pakainya Niki. Nanti ingat Niki dipakainya 3 kali sehari, 12 unit, 30-40 menit sebelum makan. Dan ingat untuk langsung makan setelah melakukan pemakaian insulin, yaitu pada rentang waktu 30-45 menit kemudian. Apakah ada pertanyaan lain, Ge? Oh iya Ibu, saya ingin bertanya terkait dengan pola hidup yang baik untuk penderita diabetes nikah seperti apa nih Bu? Soalnya saya juga pernah melihat sampai ada yang amputasi kaki, jadi saya agak ketakutan nikah sampai ngedrop nih Bu. Ibu, saya paham ketakutan Ibu, tapi sebaiknya hal tersebut jangan sampai membebani pikiran Ibu berlarut-larut ya. Untuk pola hidup yang baik bagi penderita diabetes itu adalah dengan menjaga dan mengatur pola makan, termasuk pola diet dan juga rajin berolahraga. Ini Bu, dimana untuk makanan bagi penderita diabetes itu harus mencakup 3J, dimana J yang pertama adalah jam makan, dimana idealnya itu di jarak 4-5 jam untuk menstabilkan kadar gula darah Ibu. J yang kedua yaitu jenis makanan, yaitu dimana separuh piring itu merupakan sayuran, seperempat piring itu untuk biji-bijian dan umbi-umbian seperti nasi, kentang, roti, dan lain sebagainya. Kemudian seperempat lagi itu merupakan protein, baik itu ikan, tempe tahu, telur, dan juga daging. Untuk J yang terakhir, J yang ketiga yaitu jumlah makanan, dimana porsi untuk makan malam Ibu hendaklah lebih sedikit daripada porsi sarapan pagi dan juga makan siang. Dan untuk olahraga yang dianjurkan yaitu jalan kaki biasa, jogging, bersepeda atau berenang sebanyak 3-5 kali seminggu dengan durasi 30-45 menit. Apakah ada pertanyaan lain yang Ibu ingin ketahui? Oh begitu ya Bu, wah banyak sekali nih kan ya pantangannya. Saya mau bertanya nih juga lagi satu terkait dengan penyimpanan insulin yang saya dapatkan Niki. Saya nyimpannya di mana nih Bu? Oh iya, saya hampir terlupa untuk penyimpanan insulin ini. Insulin yang ini itu nanti yang sedang digunakan Niki nanti diletakkan pada suhu ruangan, terhindar dari matahari langsung dan digunakan dalam jangka waktu 28 hari saja nggih. Untuk insulin yang sudah dibuka ini. Sedangkan untuk insulin yang masih tersegel nanti sebaiknya Ibu simpan pada lemari pendingin dan bukan di freezer nggih supaya tidak membeku dan dapat digunakan sampai tanggal kadaluarsanya nggih Ibu. Iya baik, saya paham nih Bu. Baik, sepertinya Ibu sudah menyimak informasi dari saya dengan baik ya. Oh iya, bolehkah saya meminta Ibu untuk mengulangi informasi tersebut? Oh iya baik. Nah jadi di sini tuh saya dapat insulin pen humulin ya. Nah untuk cara pakainya itu saya harus cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian saya persiapkan insulin pennya. Kemudian saya buka tutup insulin pennya Niki. Kemudian saya pasang jarumnya dan saya cek apakah ada udara di insulin pennya dengan mengatur dosis 2 unit lalu diletakkan hingga dosisnya itu 0 dan sudah siap. Saya atur dosisnya hingga 12 unit sesuai dengan resep yang dibilang tadi. Kemudian saya suntikkan pada bagian yang berlemak, kemudian dicubit bagian perutnya di bagian perut yang akan disuntikan, lalu disuntikkan secara tegak lurus dan didiamkan hingga 5 detik, lalu dicabut jarumnya dan dibuang jarumnya ini ke tempat sampah. Untuk pemakaiannya ini dipakai 3 kali sehari yaitu 30-45 menit sebelum makan sebanyak 12 unit yang sudah diresepkan. Nah nanti untuk penyimpanannya ini saya simpan pada suhu kamar. Oh baik Ibu, sudah tepat sekali ya penjelasan dari Ibu. Begini Bu, karena saya takut terlupa untuk jam pemakaian insulinnya, boleh nggak saya minta tolong untuk aturin alarmnya nih ke Bu? Oh baik Ibu, tentu boleh sekali saya aturkan dulu ya untuk alarmnya Ibu. Oh baik Ibu, terima kasih atas informasinya nih. Terima kasih nih Ibu karena sudah mendengarkan informasi yang telah saya sampaikan. Semoga Ibu segera lekas membaik ya seperti sedia kala.